Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa yang bisa kita hafalkan dengan metode 5 jari. Nah, ini dalam akuntansi itu ada beberapa akun, ada 5 akun. Yang pertama itu adalah harta, kedua itu utang, ketiga modal, keempat pendapatan, yang kelima itu adalah beban. Ini Bu Erva punya cara mengingatnya atau menghafalnya ya. Kita bisa menghubungkan dengan peristiwa yang terjadi sehari-hari yang biasanya disimbolkan dengan jari kita ya. Untuk yang pertama, ketika kita melihat seseorang atau teman kita sukses, wah kita akan mengacungi jempol. Wah, orang itu hartanya banyak. Ini berarti adalah harta. Kemudian yang kedua, ketika uang kita di orang lain, sementara orang itu tidak mau mengembalikan, otomatis kita marah-marah. Marah-marah seperti ini, berarti ini adalah hutang. Untuk memulai suatu usaha itu, kita harus punya modal. Jadi di kelima jari kita yang paling tinggi itu adalah modal. Sementara yang keempat, kalau memakai cincin itu di sini, ini berarti pendapatan ya. Sementara ketika sebuah perusahaan itu bebannya lebih besar daripada pendapatannya, maka akan disepelekan sama perusahaan lain seperti ini. Ini adalah beban. Jadi kita ulang lagi, akun dalam akuntansi ada 5. Yang pertama ini tadi adalah harta, yang kedua itu adalah hutang, ketiga adalah modal, keempat adalah pendapatan, sementara yang kelima adalah beban. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh cara membuat penomoran akun. Jadi ini tadi contoh satu saja ya untuk harta. Harta ini kita bagi menjadi 2, yaitu ada harta lancar sama harta tetap. Harta lancar dibagi lagi ada menjadi kas, piutang, perlengkapan, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Sementara harta tetap itu ada tanah, peralatan, dan gedung. Untuk penomorannya gimana Bu? Misalkan kita ingin piutang, nomornya berapa? Nomornya adalah 112. 1 maksudnya apa? 1 itu adalah harta, satunya lagi itu adalah harta lancar, sementara yang kedua dia adalah urutan yang nomor 2. Misalkan harta tetap, pengen tahu nomor akunnya untuk peralatan berapa? 122. Maksudnya apa? Satunya adalah harta, 2-nya harta tetap, sementara yang 2 lagi adalah peralatan ya. Ketika ada kode akun nomor 1, 2, 3 kita sudah hafal, oh 1 ini harta, yang kedua berarti dia adalah harta tetap, yang ketiga berarti dia adalah gedung. Ini 115, oh ini jelas harta lancar ini. 1 ini harta, yang satu lagi itu harta lancar, yang kelima berarti sewa dibayar di muka. Kita lihat ada kode akun 300, oh berarti 3 itu punyanya modal. Yang urutan yang 5 tadi ya, yang keempat itu adalah, yang ketiga itu adalah modal. Terus ada lagi 401, kita lihat depannya saja, 4. Oh, berarti itu adalah pendapatan. Setelah itu, ini bisa dimasukkan ke saldo normal akun. Jadi sebelum kita menjurnal, kita harus tahu saldo normalnya dulu. Tangannya seperti ini untuk menghafalnya. Yang kelingking sama jempol kan ini ditekuk, berarti dia di debit. Ya, ketika bertambah dia di debit. Sementara yang berdiri ini untuk hutang, modal, sama pendapatan dia di kredit ketika bertambah ya. Untuk yang posisinya harta di debit ini tadi, ketika normal atau bertambah dia akan di debit, sementara kalau berkurang itu di kredit. Misalkan apa? Kita mengambil kas. Kas kan berarti harta, hartanya berkurang. Berarti dia posisinya di kredit. Sementara kalau kita menerima pendapatan, diterima pendapatan dari si A, berarti dia masuknya di debit. Kenapa di debit? Karena hartanya bertambah. Oke, sekarang kita praktek ke contoh jurnalnya ya, biar semakin paham. Pada tanggal 1 Juli, Doni menyetor uang pribadi sebesar 45 juta sebagai modal. Ya, di sini ada penyetoran uang 45 juta. Biar ingat tangannya seperti ini, berarti hartanya bertambah. Kas kan apa? Berarti ini tadi di debit, benar ya. Terus karena disetor untuk modal, maka modalnya bertambah. Modal ini tadi di sini ya, apa ini? Kredit ya, betul ya. Kemudian yang kedua,
Doni menyewa kios untuk memulai usaha 8 juta untuk masa 1 tahun. Karena mengeluarkan uang untuk menyewa kios, maka ada jurnalnya beban sewa. Beban jangan lupa ini posisinya ditekuk, kelingking, berarti dia di debit. Sementara bayar kan pakai uang, berarti kasnya di kredit, kasnya berkurang. Beban sewanya di debit, kasnya di kredit sebesar 8 juta. Kemudian ada transaksi lagi, Doni membeli peralatan laundry sebesar 14 juta secara kredit. Kalau secara kredit berarti kita punya utang. Utangnya bertambah ini tadi berarti di mana? Di kredit. Sementara peralatan, karena kita beli peralatan, kita dapat peralatan posisinya di debit. Ini ya, ini di debit menunjukkan harta kita bertambah 14 juta, sementara di kredit menunjukkan hutang kita bertambah 14 juta. Kemudian Doni membeli perlengkapan 3 juta secara tunai. Kalau secara tunai berarti uang kita keluar ya. Berarti perlengkapan kita bertambah karena kita beli sebesar 3 juta. Benar kan? Di debit kan? Ini harta masuk berarti bertambah di debit. Sementara kita bayar tunai, harta kita berkurang, kas kan saldo normalnya di debit, karena berkurang taruh di kredit sebesar 3 juta. Oke, paham ya? Selanjutnya menerima pendapatan jasa laundry sebesar 1.400.000. Menerima, berarti kita menerima uang kasnya bertambah senilai 1.400.000. Kreditnya apa? Kreditnya itu adalah pendapatan senilai 1.400.000. Kita lanjutkan lagi soal selanjutnya. Membayar hutang atas pembelian peralatan laundry sebesar 2 juta. Membayar hutang, berarti kan bayarnya pakai uang. Uang itu kan berarti kasnya berkurang. Kalau utangnya sudah dibayar, berarti utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Diingat-ingat tadi, gimana jurnalnya? Hutang dilihat posisinya saldo normalnya di kredit. Ketika dia berkurang, maka saldo normalnya berarti di debit. Bayarnya tadi pakai kasnya taruh di kredit. Kenapa kredit? Karena dia berkurang. Selanjutnya menerima pendapatan usaha sebesar 2.900.000. Sama dengan soal sebelumnya ya, berarti bertambah kan? Kasnya 2.900.000, sementara pendapatannya juga bertambah 2.900.000. Ya, jangan lupa untuk pendapatan itu kalau bertambah di sisi kredit. Karena kadang masih ada yang bertanya, loh pendapatan kok di kredit? Memang saldo normalnya pendapatan itu adalah di kredit. Oke, lanjutnya Nice Laundry mengeluarkan biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.100.000. Berarti ini kita mengeluarkan uang senilai 1.100.000 untuk membayar itu tadi, itu namanya beban. Beban saldo normalnya di debit, ketika bertambah tetap di debit ya, 1.100.000. Maaf, ini ada kekeliruan, harusnya ini kas ya. Jadi kasnya keluar senilai 1.100.000. Ini ada kekeliruan ya. Ini harusnya kas. Oke. Selanjutnya kita lanjut, dibayar beban gaji pegawai 4,5, beban bertambah di debit. Membayar berarti pakai uang, kasnya keluar, taruh di kredit 4,5. Ada soal selanjutnya lagi, Nice Laundry menerima order pencucian kotor 2,5. Oh, berarti pendapatan kita bertambah. Kita sudah hafal. Oh, pendapatan bertambah, taruh di kredit. Dibayar tunai 1.200.000. Oh, dibayar tunai, berarti kas saya nambah 1.200.000. Dan sisanya dibayar kemudian. Gimana ini sisanya? Jadi kita seharusnya pendapatannya 2,5, tetapi baru kita terima 1.200.000, otomatis uang kita masih ada di dia 1.300.000. Karena uang kita ada di dia, maka pengakuannya sebagai piutang. Piutang itu adalah golongannya harta. Jadi ketika piutang bertambah, taruh di debit. Sehingga jurnalnya kas di debit 1.200.000, piutang di debit 1.300.000, dan pendapatannya 2,5 juta ya. Yang ketiga, Doni selaku pemilik laundry mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 800.000. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi itu namanya prive ya. Untuk misalkan kalian sebagai direktur itu mengambil uang untuk membeli baju pesta. Nah, itu kan mengambil uang pribadi, uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu dinamakan prive. Senilai
Privo di debit 800.000, sementara kasnya 800.000 karena keluar. Oke, soal yang terakhir, perlengkapan terpakai Rp2.600.000 ya. Yang terpakai itu akan menjadi beban ya. Jadi jurnalnya beban perlengkapan 2.600.000 sementara perlengkapan 2.600.000. Ini tadi ya. Bebannya bertambah, saldo normalnya di debit, berarti dia taruh di debit. Perlengkapan itu adalah harta. Harta saldo normalnya di debit karena perlengkapannya berkurang, taruh di kredit. Jadi 2.600.000. Demikian penjelasannya Bu Erva. Barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan. Bu Erva akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.